Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali bertemu dengan saya, Muhammad Yamin, mahasiswa S3 Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha Denpasar. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan berkaitan dengan filsafat pendidikan modern. Dalam memahami pendidikan filsafat modern, tentu kita harus mengetahui empat pembahasan utama yang berkaitan dengan tantangan pendidikan di abad 21, pendidikan Indonesia di era Society 4.0, kemudian pendidikan modern dan budaya, dan yang terakhir adalah filsafat pendidikan Nusantara. Tentu dalam memahami situasi pendidikan ini bahwa kita pertama harus mengetahui bahwa pendidikan di abad 21 mencerminkan situasi dan kondisi di mana kita akan menghadapi tantangan yang sangat besar dalam konteks bagaimana pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran dan lain sebagainya macamnya yang tidak mestinya bisa bersama dengan negara-negara yang sudah maju pendidikannya seperti UNESCO, Finlandia, dan lain sebagainya macamnya. Bahwa pendidikan di abad 21 tentu harus kita kembangkan yang namanya kurikulum yang berbasis pada kepentingan siswa itu sendiri untuk mendorong pembelajaran yang efektif, inovatif, dan menyenangkan. Mulai dari kurikulum KTSP, KBK sampai dengan kurikulum K13 dan Merdeka Belajar, siswa dituntut dan diarahkan untuk mampu mengembangkan pembelajaran yang berhadapan langsung dengan lingkungan di mana tempat belajar dengan lingkungan itu sendiri adalah bagian integral yang tidak bisa terpisahkan untuk mendukung proses pembelajaran dalam dalam mendorong proses pembelajaran di abad 21 itu sendiri. Dalam kerangka seperti itulah kemudian bahwa pendidikan di abad 21 harus menjadi acuan bahwa siswa itu harus dapat mampu mengetahui secara universal apa yang disampaikan oleh guru di ruang kelas maupun di luar ruang kelasnya. Maka dengan demikian pendidikan di abad 21 selaras dan seimbang sebagai bagian juga yang tidak terpisahkan dengan dunia pendidikan era Society 4.0 yang kita hadapi saat ini yang dikenal dengan perkembangan dunia teknologi dan informasi yang semakin cepat dihadapi oleh siswa itu sendiri. Dalam konteks inilah siswa harus memahami situasi dan kondisi di mana tempat dia berada dan di mana tempat dia menuntut ilmu, baik itu di ruang kelas maupun di luar ruang kelasnya. Karena siswa dalam proses pembelajaran menerima materi apa yang disampaikan oleh guru tidak hanya secara teoritis atau metode ceramah, tetapi dia harus memaknai, harus mempraktikkan langsung dengan dunia nyata, dengan proses apa yang disebut dengan teknologi, informasi, komunikasi, yang kemudian siswa itu
bisa beradaptasi mengembangkan teknologi itu sendiri. Sehingga dengan demikian dapat kita lihat bahwa kalau siswa itu sudah bisa menghadapi tantangan teknologi informasi, maka sudah dikatakan siswa itu bisa menghadapi tantangan pendidikan modern saat ini. Tantangan pendidikan modern bukan hanya dia berkiblat pada aspek-aspek tertentu, tetapi dia harus bisa mengembangkan model dan metode yang berefek langsung untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan sekolah itu sendiri. Karena di mana siswa dalam menerima teori apa yang disampaikan oleh guru, dia harus mengimplementasikan untuk kepentingan orang banyak di luar ruang kelasnya. Sehingga dalam konsep seperti inilah budaya menjadi bagian yang penting untuk bisa mendorong siswa itu untuk menguasai dan menciptakan hasil ciptanya dan karyanya itu sendiri. Maka tentu dengan demikian, filsafat pendidikan Nusantara juga tidak bisa lepas dari konsep pendidikan modern. Maka siswa dalam menghadapi tantangan teknologi informasi yang cepat mempengaruhi manusia, maka filosofi Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi bagian integral yang tidak bisa terpisahkan dengan siswa itu sendiri. Maka untuk membatasi proses akulturasi, kemudian proses asimilasi, proses sosialisasi siswa di luar ruang kelas menjadi bagian dan tanggung jawab pendidikan informal maupun pendidikan non formal yang dilakukan seperti apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Selanjutnya adalah kelompok pendidikan modern berorientasi pada kebebasan. Ada 3 tokoh yang mengatakan bahwa Rousseau mengatakan bahwa pendidikan harus menuntut perkembangan alamiah anak, bukan memaksa nilai yang tidak sesuai dengan kodratnya. Dewey juga mengatakan dalam karyanya Democracy and Education menempatkan pendidikan sebagai proses sosial yang demokratis dan dinamis, di mana peserta didik belajar melalui pengalaman nyata, learning by doing. Pestalozzi juga mengatakan bahwa konsep pendidikan yang holistik, mengembangkan manusia seutuhnya, mengembangkan pendidikan yang humanis. Dalam kerangka seperti inilah apa yang dikatakan oleh Rousseau, Dewey, Pestalozzi mengatakan bahwa anak itu harus memanusiakan manusia, harus memanusiakan manusia, karena proses dehumanisasi yang dikembangkan oleh seorang anak, yang dikembangkan oleh seorang guru adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan anak itu sendiri. Maka proses-proses perkembangan dehumanisasi atau memanusiakan manusia adalah bagian untuk mengembangkan akulturasi nilai budaya yang kemudian menjadi kebebasan yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Selanjutnya adalah pendidikan Indonesia di era Society 4.0 dalam kerangka aliran pragmatisme John Dewey, kemudian konstruktivisme Vygotsky, kemudian aliran eksistensialisme yang dikemukakan Kierkegaard, juga aliran progresivisme yang dikemukakan oleh Sartre dan lain sebagainya macamnya adalah menentukan arah bagaimana pergeseran kurikulum, kemudian guru sebagai fasilitator, dan juga sebagai proses pembelajaran terhubung dengan dunia nyata. Dalam konteks pragmatisme, John Dewey mengatakan hal inilah yang kemudian menjadi bagian bahwa kurikulum itu bukan hanya dia akan bergerak pada satu arah, tetapi dia harus bergerak kepada banyak arah untuk menentukan nasib bagaimana siswa itu sukses dan tidaknya. Tentu dengan demikian juga kita bisa mengetahui bahwa
Pembelajaran sosial menjadi bagian adalah teamworknya. Penilaian autentik yang dilakukan oleh guru adalah salah satu penilaian yang objektif untuk menentukan bagaimana siswa itu bisa sukses dan tidaknya dalam kerangka pendidikan modern saat ini. Dalam kerangka-kerangka itulah siswa juga menjadi habis didorong untuk bagaimana mengedepankan sebuah pendidikan yang berkarakter dengan era digital yang dihadapi saat ini. Siswa juga harus mampu mencetak sebuah dunia wirausaha atau mampu berwirausaha untuk mengembangkan potensi pada dirinya. Bagaimana kita mencapai tujuan kurikulum Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Bukan hanya pada saat itu, bagaimana siswa itu harus diarahkan untuk mengembangkan pendidikan yang pembangunan yang berkelanjutan supaya tidak hanya sebatas pada aspek-aspek tertentu untuk dikembangkan pendidikannya, tetapi dia harus berjangka panjang untuk menentukan arah dan kebijakan yang sesungguhnya bagi pemerintah itu sendiri. Selanjutnya adalah filsafat pendidikan modern dan digitalisasi. Dalam kerangka ini bahwa filsafat bagaimana memodifikasi salah satu aspek digital education yang menjadi bagian yang tidak bisa kita terpisahkan dari alat reproduksi pendidikan yang bisa kita kembangkan saat ini. Oleh karena demikian, empat perspektif utama, progresivisme, humanisme, kemudian filsafat keadilan, kritik pembebasan, yang kemudian dilakukan oleh Paulo Freire, menjadi bagian yang PR bagi kita untuk menentukan arah dan nasib pendidikan modern saat ini. Bagaimana kerangka berpikirnya pendidikan modern saat ini, apakah menentu arah pendidikan yang sesungguhnya atau tidak. Tentu itu menjadi PR bagi kita semua sebagai seorang guru dan seorang dosen. Dalam perspektif progresivisme, perlu juga ditekankan bahwa adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi menjadi salah satu ujung tombak untuk bagaimana menentukan pendidikan digital untuk mendukung proses pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. Yang kemudian dapat kita ketahui bahwa tantangan-tantangan pendidikan di daerah 3T misalnya pengembangan infrastruktur, pengembangan kolaborasi, pengembangan dinamisasi, pengembangan sarana dan prasarana adalah masih tidak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah kendala-kendala teknis yang menghambat proses kemajuan pendidikan modern saat ini. Tentu dengan demikian, pemerintah juga memiliki perhatian penting dalam bagaimana mendorong pengembangan pendidikan di daerah 3T untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama dalam kerangka teknologi education atau kerangka teknologi pembelajaran yang dihadapi kita saat ini. Selanjutnya adalah bagaimana fokus perspektif humanisme pendidikan, bahwa aktualisasi potensi manusia dan martabat individu menjadi sangat penting untuk bagaimana proses pendidikan yang memanusiakan manusia adalah bentuk martabat individu itu sendiri. Sehingga dalam konteks kerangka digitalisasi dapat mendukung pembelajaran bermakna dan kreatif jika akses pendidikan itu sangat merata sebagai ujung tombak untuk memanusiakan manusia dan mengaktualisasikan proses saling menghargai antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dalam kerangka-kerangka seperti inilah antara siswa dan guru adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan untuk menentukan interaksi eksplorasi diri sebagai aturan yang sangat mendukung ketentuan-ketentuan yang bersifat berkesinambungan
untuk menentukan arah kurikulum, pengembangan Merdeka Belajar misalnya, atau konsep-konsep yang relevan terhadap penentuan materi yang bersifat kolaboratif, inovatif, efektif, dan efisien yang dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya adalah filsafat pendidikan yang modern yang berkeadilan, John Rawls. Sehingga apapun yang menjadi ketimpangan itu tidak hanya dirasakan oleh seorang yang paling lemah atau seorang siswa yang lemah, maka seorang siswa yang lemah itu harus diberikan keadilan untuk menikmati pendidikan yang sesungguhnya untuk memanusiakan manusia. Karena tidak ada batasan antara yang kaya dan miskin, antara yang tidak pintar dan pintar, antara yang bodoh dan pintar. Maka tentu dengan demikian, keadilan pendidikan itu harus kita kedepankan sebagai ujung tombak untuk menentukan arah nasib bangsa dan arah nasib anak bangsa untuk mencapai suatu keadilan itu sendiri. Karena keadilan tanpa kebesaran hati untuk memanusiakan antara satu dengan yang lain tentu tidak bisa kita pungkiri adalah setiap daerah itu ada. Tetapi sebagai orang yang mengambil kebijakan yang secara afirmatif bagi daerah-daerah tertinggal harus menggunakan kacamata yang seutuhnya. Dia tidak bisa menggunakan kacamata yang sebelah untuk menentukan arah perjuangan dari sekolah atau siswa itu sendiri. Karena akses perangkat internet dan akses perangkat teknologi yang difokuskan pada kelompok miskin dan terpencil itu sama-sama bisa dinikmati oleh setiap anak bangsa tanpa pandang bulu, tanpa terkecuali. Maka setiap anak bangsa yang menikmati perangkat pembelajaran yang bersifat teknologi informasi sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini adalah keadilan bagi semua. Kita tidak boleh hanya mengedepankan proses pembelajaran atau memfokuskan proses pembelajaran itu kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki banyak uang, atau orang-orang anak atau siswa anak-anak orang kaya. Tetapi golongan miskin, kelompok-kelompok terpencil, kelompok-kelompok miskin adalah bagian yang harus kita juga sentuh untuk dalam rangka bagaimana memanusiakan manusia itu sendiri. Karena keadilan itu harus dinikmati oleh setiap anak bangsa, bukan si kaya yang kemudian anak pejabat itu yang hanya menikmati. Orang-orang miskin juga bisa menikmati pendidikan itu sendiri. Demikian, terima kasih apa yang telah saya sampaikan dan paparan yang saya sampaikan semoga bisa bermakna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.